Ada pohon semangka, pohonnya cuma merambat-rambat kecil di bawah, tapi kok beri buah sebesar itu. Lah ini pohon beringin gedenya segini, tinggi, menjulang, kok berikan buah kecil-kecil gitu. Di mana keadilanmu ya Allah? Tidak lama kemudian, karena cuacanya panas terik, dia bernaung di bawah pohon beringin. Tidak lama kemudian, ada sebuah buah beringin jatuh menimpa kepalanya. Pluk, gitu. Dia kemudian melihat ke atas, dan dia tiba-tiba berseru, ya Allah, Engkau memang maha adil. Di antara sifat yang dicela Allah tentang orang munafik adalah oversensitif. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira semua suara keras itu tentang diri mereka, ditujukan kepada mereka. Ada orang ngomongin A, ngiranya nyindir, baperan. Ternyata baperan itu, kalau soal hubungan antara manusia, tidak bagus. Makanya baperan yang baik adalah baperannya kepada Allah. Apa-apa diadukan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Jadi pertama-tama bagaimana supaya kita tidak mudah untuk dilukai. Maka jadilah kita orang yang kemudian tadi punya keyakinan bahwa Allah zat yang maha mengatur hidup kita itu, dia maha benar, tidak pernah keliru. Allah yang mengatur hidup kita itu, Allah yang maha adil, tidak pernah zalim. Allah yang mengatur hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, bukan zat yang dikit-dikit baper sama kita, dikit-dikit menghukum di dunia pada hambanya, bukan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita latihkan dalam setiap keadaan adalah prasangka baik kepada Allah. Ada seseorang berjalan di dekat kebun semangka yang di tepiannya ada sebuah pohon beringin besar. Lalu dia berkomentar, ya Allah, Engkau ini tidak adil ternyata. Ada pohon semangka, pohonnya cuma merambat-rambat kecil di bawah, tapi kok beri buah sebesar itu. Lah ini pohon beringin gedenya segini, tinggi, menjulang, kok berikan buah kecil-kecil gitu. Di mana keadilanmu ya Allah? Tidak lama kemudian, karena cuacanya panas terik, dia bernaung di bawah pohon beringin. Tidak lama kemudian, ada sebuah buah beringin jatuh menimpa kepalanya. Pluk, gitu. Dia kemudian melihat ke atas, dan dia tiba-tiba berseru, ya Allah, Engkau memang maha adil. Coba kalau buah beringin segede buah semangka, habis, kata dia. Jadi kadang-kadang segala sesuatu yang kita lihat, kita tatap di kehidupan dunia ini tidak berjalan sebagaimana dugaan-dugaan kita, karena kita belum tahu hikmah dan hakikatnya. Bersabarlah sejenak, maka insya Allah kita akan tahu hikmah dan hakikatnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu dari kita, yakinlah kalau kita ridha, maka pasti dia akan mengganti dari karunia-Nya yang maha luas itu sesuatu yang lebih baik daripada yang kita relakan. Lepaskanlah yang diambil Allah, lepaskan dengan ridha, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nabiullah Sulaiman alaihi salam itu punya banyak kuda. Satu hari dia lihat kuda-kudanya gitu ya, sampai terpesona sama kuda-kudanya, asyik. Bahasa Jawanya ketungkul. Apa ya ketungkul itu bahasa Indonesianya apa ya? Tersibukkan, tapi nggak masuk. Tersibukkan tapi asyik, itu apa? Tersibukkan dengan asyik, alah panjang amat. Ketungkul dengan kuda-kudanya ini sampai kemudian dia lewat ibadah sore, ibadah asarnya dia tidak dapat. Nangis Nabi Sulaiman, ya Allah, hanya gara-gara kuda saya kelewatan ibadah yang sangat penting kepadamu. Esok paginya dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya supaya dia tidak lagi ketungkul lagi, tersibukkan dengan asyik oleh kuda-kudanya sampai lalai dengan ibadah. Maka kuda-kuda ini dengan niat taqarrub ilallah dan bertaubat, dia sembelih semua kuda-kudanya. Ya Allah, saya ridha
ini yang telah menghalangi saya dari ingat kepada engkau, saya sembelih semua. Habis itu Allah mengganti untuk Sulaiman satu kendaraan pengganti kuda. Apa gantinya? Angin. Nggak perlu dikasih makan, nggak perlu dikasih minum, nggak perlu dikasih kompor, nggak perlu dipijitin kalau capek kudanya, nggak perlu dimandiin, nggak perlu diapa-apain, tinggal turut perintahnya Sulaiman alaihissalam. Angin bertiup kemanapun terserah sesuai perintah pengendaranya. Masya Allah. Jadi itu sebuah keyakinan bagi kita semuanya. Kalau kita merelakan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ummu Salamah pernah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kehilangan seorang suami yang sangat saya cintai. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada dia. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala di dalam musibahku ini, dan gantilah untukku yang lebih baik daripada apa yang aku kehilangannya. Ummu Salamah itu berdoa dengan tidak yakin-yakin amat. Kenapa? Dia bertanya-tanya, memangnya sahabat Nabi yang lebih baik dari Abu Salamah siapa? Emang ada? Yang lebih mahal banyak. Yang lebih baik dari Abu Salamah emang ada? Di dalam hati Ummu Salamah bertanya-tanya, tapi dia karena itu doa yang diajarkan Rasulullah, dia berdoa sampai Allah menggerakkan hati Nabi SAW ternyata untuk melamar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ternyata ini jawabannya, Allah mengganti untuk saya seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Jadi Ummul Mukminin. Jadi apapun yang diambil Allah dari kita ketika kita ridha, maka pasti dia mengganti dengan yang lebih baik daripada yang kita kehilangan itu. Jaminan itu. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena memang kita ini akan diuji dengan ucapan kita ya. Tahun 2003 saya ngisi pengajian di Masjid Jogokarian. Namanya FKMS, Forum Kajian Malam Selasa. Ini diambil dari Hadis Sulasa, kajiannya Ustaz Hasan Al-Banna di Mesir itu juga malam Selasa. Makanya kita bikin kajian di Masjid Jogokarian itu namanya FKMS, Forum Kajian Malam Selasa. Saya ngisi, qadarullah Pak, saya ngisi itu temanya diminta sama panitia, ngisi tentang sabar. Paginya saya kan waktu itu masih kuliah di Fakultas Teknik UGM, berangkat kuliah. Terus siang itu mau sholat duhur di Masjid Mardiyah yang sekarang sedang direnovasi di sebelah selatan kampus UGM, setelah Rumah Sakit Sarjito itu ada masjid, dulu masjid kampus UGM sebelum ada masjid kampus yang Salahuddin yang ada di sebelah timur di Skip. Itu saya kemudian ke situ. Lihat ada wajah-wajah mencurigakan. Bismillah, saya khawatir biasanya yang hilang itu sepatu sama tas. Sepatu saya amankan sampai yang satu saya taruh sebelah sana, yang satu saya taruh sebelah sana. Tas saya amankan di depan saya sholat itu. Begitu saya keluar dari masjid, ternyata alhamdulillah tas dan sepatu tidak hilang. Yang hilang motor. Ya Allah, tadi malam ngisi pengajian tentang sabar, langsung kok uji tentang sabar. Mantap gitu. Ya wes, ya Allah, saya sabar. Nah, maka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti dengan yang jauh lebih baik. Tidak lama kemudian buku saya terbit, Royal pertama langsung bisa beli motor yang lebih bagus daripada yang hilang. Habis itu kemudian bisa nikah. Habis nikah nggak cuma dapat motor, dapat yang bisa diboncengkan gitu. Jauh lebih baik dari dulu, nggak ada yang diboncengin gitu. Ini tabarakallah. Jadi apa namanya, ridha pada apa yang Allah ambil, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Maka bad mood, baper dalam soal-soal duniawi, kita netralkan dengan tadi, yakin kepada Allah yang mengatur hidup kita, yang maha kaya. Dia nggak miskin kok. Jadi Allah kalau ngambil sesuatu dari kita itu pasti bukan karena Allah memerlukan. Ya, motor saya diambil Allah, emang Allah perlu? Enggak. Jadi Allah kalau mengambil sesuatu dari kita pasti tujuannya mau apa? Ngasih yang lebih baik. Kalau Allah menunda sesuatu dari memberikannya kepada kita, ini doa nggak dikabul-kabulin, sabar, karena Allah memilih saat yang paling tepat dan lebih indah. Gitu aja. Wallahu a'lam.